Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman Dapur Medsos. Kangen banget nih. Akhirnya Doni ketemuan lagi sama pemirsa semuanya yang setia banget nontonin Dapur Medsos setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 sore. Dan kalau kemarin-kemarin kita udah sempat wawancarain beberapa narasumber yang pastinya kece-kece. Kalau seandainya nggak kece, bukan Dapur Medsos namanya. Karena memang disinilah di Dapur Medsos kita ngundang orang-orang yang keren, orang-orang yang kreatif, yang bisa jadi istilahnya role model buat pemirsa semuanya yang ada di rumah, khususnya anak-anak muda nih ya. Dan hari ini kita udah kedatangan satu narasumber yang dijamin semuanya pada suka di rumah ya. Apalagi yang suka nyanyi-nyanyi, apalagi aliran musiknya dangdut dan ngikutin perjalanan dia di salah satu kontes dangdut yang ada di Indonesia ini. Udah tebak siapa? Laki, perempuan, siapa? Ayo ya, pilih sekarang juga. Ada di bawah ini? Nggak ada, bohong ya. Jadi bintang tamu kita ini adalah seorang perempuan ya, yang tadi cluenya udah Doni bilang. Satu, dia pernah jadi salah satu kontestan di acara kontes dangdut yang ada di Indonesia dan asalnya dari Biren. Dan ini dia, please welcome Cut Zura. Yeay. Heboh dong, heboh. Nanti tolong editornya yang heboh ya, pakai sound effect yang aneh-aneh, yang heboh gitu ya. Zura, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, cantik banget nih dengan warna bajunya yang warna biru ini, biru putih ya. Berasa pengen nyebur ke laut liatnya, warnanya biru putih ya. Zura, sehat alhamdulillah ya? Alhamdulillah sehat. Ini baru aja nyampe dari Biren berarti nih? Enggak sih, dari semalam. Dari semalam? Waduh, berarti masih dalam kondisi jet lag ya? Aduh, jet lag! Jet lag nggak tuh? Jet lag nggak tuh ya? Jadi Zura, akhirnya ada di sini ya, di studionya kita di Dapur Medsos. Senang banget rasanya, thank you so much udah datang ke sini. Sama-sama. Ngeluangin waktunya untuk pemirsa juga, untuk aku kepoin di sini ya, di studionya Dapur Medsos. Bersedia dikepoin ya? Ya kalau udah sampai sini udah pasti bersedia ya. Udah pasti bersedia ya. Oke, jadi Zura ini adalah salah satu penyanyi ya, kebanggaan Aceh pastinya pemirsa. Karena Zura berhasil menjadi salah satu kontestan dan memang benar-benar waktu itu langkahnya tak terhentikan gitu ya. Sampai ke satu tahap yang mungkin nanti akan kita kepoin juga di bagian itu ya. Nggak mau dibocorin. Jangan Doni yang kasih tahu. Zuranya sendiri aja yang cerita gimana nanti. But first thing first, Doni mau tanya dulu tentang kesehariannya Zura ya. Mungkin ada yang belum tahu Zura itu siapa, kesukaannya apa gitu kan ya. Langsung aja kita tanyain. Zura, Yes. asalnya dari Biren ya? Dari Biren. Dari Biren. Dan kesehariannya nih saat ini ngapain aja nih Zura? Saat ini lagi endorse ya biasa. Endorse. Oke, endorse shy gitu ya. Endorse shy ya. Terus juga kita lagi cover lagu juga dan ada project-project juga ke depannya sih. Ini bagus banget nih buat kita kepoin bagian project-project ke depan. Tapi kita save dulu, save the best for the last ya. Nanti di belakang kita bakal tanyain. Kalau masalah endorsement gitu ya. Berarti otomatis Zura sekarang udah jadi seorang influencer. Apakah sebelum Zura terjun ya ke kontes menyanyi dangdut itu, apakah memang sudah menjadi influencer juga? Atau gimana nih ceritanya Zura? Sebelum di ajang itu sebenarnya sih udah jadi influencer, tapi influencernya yang kayak masih influencer junior influencer gitu ya. Iya, jadi masih kayak mulai-mulai sih, tapi setelah ikut ajang baru ikut lebih ke aktif ke influencer sih. Oke. Ini kalau boleh tahu nih sekarang influencernya endorsing produk apa aja gitu saat ini? Kalau Zura sendiri sih semuanya ya, kalau misalnya ada kayak produk body care, skin care, kecuali hair care karena kita kan nggak mungkin ya. Karena kan kita berhijab jadi susah untuk nge-review hair care gitu. Jadi kalau yang lain ada sih. Semua diambil ya? Semua diambil. Yang penting cuan gitu ya? Yes, yang penting cuan. Cuan is number one. Yes. Gitu ya. Berarti sangat berdampak berarti ya dengan mengikuti kontes menyanyi itu yang dangdut itu, berdampak juga untuk perkembangan dirinya Zura sebagai influencer. Yes. Kalau dulu berapa followersnya kalau boleh tahu? Kalau dulu sebelum di media sosial, di Instagram.
ini sih 72K. 72K itu sebelum kontes ya? Sebelum kontes, Oke. 72K. Bisa bayangin sekarang berapa tebak? Ayo, berapa followersnya Zura sekarang? Ayo tebak guys. Ayo tebak, ayo ada. Nanti yang cepat bisa dapat hadiah. Nggak Bohong lagi ya. Berapa followersnya sekarang Zura? Kurang lebih 291K. Wow, banyak banget, 291K. Hampir 300K. Ya. Yang di rumah, kalau yang saudaranya belum follow atau pemirsa di rumah belum follow, langsung follow aja Instagramnya Cut Zura Official ya. Dijamin nanti mata kalian akan dimanjakan dengan Cut Zura yang cantik dan suaranya yang merdu. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Dan kalau masalah influencer juga nih, ya, ada nggak sih kesulitan-kesulitannya Zura sendiri sebagai influencer yang dihadapi selama ini? Mungkin terlalu over ini kali ya, over order, mungkin terlalu banyak yang diterima sehingga Zuranya keteteran di tengah kesibukan yang jadi penyanyi juga, terus juga mungkin yang lain-lain juga. Ada nggak sih kesulitannya? Ada sih, ada kesulitan yang kayak gitu. Kalau misalnya kita banyak numpuk nih endorsean, bahkan kalau namanya juga perempuan ya, mudian ya. Jadi kalau kita moodnya nggak bagus, jadi udah pastilah nggak endorse, dan endorse bakalan numpuk. Tapi ya mau nggak mau harus dikerjain, kalau nggak kan itu tuntutan ya. Bener. Jadi kalau nggak kita nggak ini dong. Nggak ini ya, nggak profesional gitu nggak profesional. ya. Jadi jadwalnya harus tepat gitu. Oke, kira-kira dalam sebulan bisa nerima sampai berapa endorsan? Nah, kalau sebulan sekitar kalau misalnya endorsan review mungkin ada sekitar 10 atau 20 endorsan. Tapi kalau misalnya PP story atau apa itu bisa satu hari sampai 10. 10. Ini lumayan banyak juga ya tugasnya Zura sendiri ya. Tapi setimpal lah ya dengan income-nya juga dari endorsing dan segala macam endorsement. Pastinya semuanya sekarang udah sendiri aja ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Ih, happy deh ya. Bisa ngelihat seseorang berkembang sebegitu besarnya gitu ya. Dan kalau masalah nyanyi, nah mungkin boleh cerita sedikit nih tentang nyanyi. Zura sebelumnya memang pernah latihan nyanyi atau pernah ngambil khusus vokal atau emang udah bawaan talenta dari lahir nih jadi penyanyi? Kalau misalnya nyanyi tuh seneng sebenarnya, jadi hobi, apalagi hobi yang dibayar ya. Iya benar banget tuh, setuju. Jadi emang suka nyanyi, otodidak sih, dari kecil bahkan. Dari kecil? Sampai dulu pernah ikut mama setiap siaran, itu selalu ikut mama setiap hari Minggu. Ya. Mama penyiar? Iya, dulu penyiar, sekarang udah enggak. Biasa sekali ya. Mamanya penyiar di radio di Biren. Di Biren. Oke, itu sekitar tahun berapa tuh Mama siaran? Itu udah lama banget. 90-an ya? Enggak lah, mungkin 2000-an lah. 2000-an. 2000, ya benar. Jadi sering ikut Mama siaran? Yes, ikut Terus Mama siaran. Akhirnya ya udah pas setiap ada event atau kayak acara-acara pentas seni itu selalu ikut tuh. Oke. Nggak pernah ketinggalan, selalu ikut karena Mama sama Papa selalu support. Oke, berarti emang darah seninya munculnya dari situ? Dari situ. By the way, Mama dan Papa suka nyanyi nggak? Suka, tapi bisa nyanyi, tapi tidak bisa dikomersilkan seperti itu ya. Jadi kalau seandainya dimunculkan publik nih agak-agak takut gitu ya, publiknya gimana gitu ya. Tapi kalau seandainya Zura sendiri kan memang menyanyi dengan teknik ya, udah latihan dengan teknik, udah memang sudah komersil juga gitu ya. Jadi waktu itu darah seni muncul karena sering ikutan Mama siaran, terus juga ke pentas-pentas seni juga. Iya benar. Ada kejadian unik nggak waktu kecil yang berhubungan dengan dunia nyanyi ini? Apa ya? Mungkin dunia unik nggak ada, ini nggak ada sih, lebih ke ada pengalaman ya waktu itu dulu Zura galang dana untuk Palestina. Wow, nah itu pas waktu kelas 6 SD kalau nggak salah. Kelas 6 SD? Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2007 apa 2008 gitu lupa deh. Nah jadi waktu itu kita nyanyi galang dana hujan-hujan. Terus wah ini lucu nih pasti nih. Lucu nih pasti nih. Kalau ada ketawa gini lucu nih pasti ya. Jadi pas kita lagi nyanyi bla 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 bla, kan hujan ya. Kesetrum. Kesetrum mic-nya gara-gara air hujan. Lagian kenapa nggak neduh dulu baru nyanyi? Nggak tahu deh. Mungkin momennya momen pas kali ya. Jadi biar orang syahdu gitu ya. Lagi hujan-hujan. Perjuangannya besar nih Syai gitu kan. Lagi hujan-hujan galang dana gitu kan. Kesetrum Syai. Sehingga mic-nya langsung jatuh. Waduh. Itu waktu itu respon lucu sih kayak
Iya sih, lucu tapi hampir-hampir Hampir-hampir. astagfirullahaladzim juga nggak untuk nggak sampai berpulang ke rahmatullah ya. Nauzubillah min dzalik. Amit-amit, ya Allah. Amit-amit makanya. Terus responnya Zura waktu itu selain ngejatohin ini gimana? Ya, namanya juga kita anak kecil ya. Nangis. Nangis. Nggak lanjutin nyanyi lagi. Selesai. nggak Selesai. Ya? Oke. Terus waktu itu ditemenin sama mama sama orang tua apa sih? Pasti ditemenin. Panik nggak mama waktu itu? Iya panik lah pasti. Berhujan-hujanan juga mama? Iya, hujan-hujanan juga. Dengan Oke. keadaannya kayak gitu ya, kita nangis terus semua panik ya. Jadi ya kayak gitulah, namanya juga orang tua. Iya dong, lihat anaknya kaget gitu ya gara-gara kesetrum. Itu lucu banget sih ya. Lucu-lucu tapi jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Iya, jangan dong. Ya, karena Aduh. itu membahayakan juga kan sampai kesetrum kayak gitu. Terus juga itu salah satu yang diingat Iya. dari sepanjang hidupnya Zura juga. Ada kejadian lain nggak mungkin yang itu kan tadi agak-agak lucu tapi agak-agak Menegangkan ya. menegangkan juga. Kalau yang lainnya momen apa lagi yang bisa diceritain nih sama pemirsa Dapur Medsos? Kayaknya nggak ada sih, mungkin normal-normal aja, biasa. Seperti manusia pada umumnya. Seperti manusia pada umumnya. Tapi yang lebih ini sih yang tadi itu benar-benar inget banget sampai sekarang. Berkesan Berkesan banget berarti sekali. ya. Kesetrum di tengah penggalangan dana buat Palestina. Seorang Zura ya, itu fun fact-nya berarti ya, dia pernah kesetrum gara-gara nyanyi di penggalangan dana di tengah hujan. Hujan. Itu luar biasa perjuangannya ya. Oke, dan setelah itu nih, setelah berkembang menjadi seorang remaja gitu ya Zura ya, udah sering datang ke pentas seni juga, udah sering ikut mama siaran juga. Ada ketertarikan nggak memang pengen terjun, Zura pengen jadi penyanyi nih Ma gitu? Atau memang terjun ke dunia penyanyi sekarang karena faktor ya istilahnya keberuntungan yang menghampiri Zura? Atau memang ini memang sudah di-set dari lama pengen jadi penyanyi? Dari dulu emang pengen jadi penyanyi sih. Makanya Oke. setiap ada pentas seni itu selalu ikut. Oh, ikut lomba ya? Selalu ikut lomba. Jadi sering menang juga? Alhamdulillah sih sampai kalau di sana tuh kalau misalnya kita udah menang terus ya, kamu nggak boleh ikut lagi ya. Itu masalahnya kalau udah tahu menang, Iya. udah pasti takutnya tahun depannya pasti menang lagi gitu Iya, kan? jadi sampai panitianya bilang kayak gitu, kamu jangan ikut lagi ya. Gitu. Oh oke, ya sudah. Jadi kita nggak ikut lagi. Karena selama pentasan itu aku selalu ikut. Selalu ikutan. Selalu ikutan. Itu pentas seninya antar sekolah atau gimana? Sekolah, provinsi juga. Oke. Sampai Apa FLS 2N pernah ikutan? FL2 belum ada Belum waktu ada itu. ya. Jadi pentas seni antar sekolah Antar gitu. sekolah, Umum juga ya. umum. Bintang radio pernah ikutan juga? Bintang radio belum sih. Belum pernah ya. Belum. Oke, berarti Hampir memang sih kemarin. Hampir ikutan. Kenapa nggak ikutan waktu itu? Gak tau ya, mungkin jadwalnya kali ya, atau Nggak cocok. mungkin ya, kayaknya sih. Waktu itu jadwalnya nggak cocok gitu ya. Oke. Dan setelah dari panggung ke panggung gitu ya di pentas seni gitu ya, ada pelajaran apa yang bisa diambil dari keikutsertaan seorang Zura nih, mungkin yang nambah pengalaman dari panggung ke panggung waktu itu? Udah pasti nambah pengalaman, terus nambah ilmu juga, udah tahu teknik vokal tuh seperti apa, terus kita juga bisa belajar grogi apa nggak di sana gitu. Banyak sih, banyak yang bisa diambil banyak ya. yang bisa diambil. Tapi sampai saat ini juga waktu itu nggak ada sempat nggak pernah ngambil kelas khusus nyanyi juga waktu itu ya. Oke, gitu perjalanan seorang Zura ya. Memang memulai sesuatu itu nggak ada yang mudah. Yes, ya. benar. Dari kecil dulu, dari panggung ke panggung, dari bahkan di tingkat kabupaten Biren waktu itu ya, tingkat provinsi, dan akhirnya melenggang ke nasional. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu buat Zura. Inspirasi nih ya. Nah, ngomong-ngomong masalah genre, genrenya sendiri, itu memang sukanya dangdut atau gimana nih Zura? Sebenarnya suka pop sih, pop Melayu ya. Pop Melayu. Pop Melayu, seneng banget. Kalau ada lagu pop Melayu tuh udah suka banget sama pop Contohnya Melayu. berarti kayak Siti Nurhaliza gitu Iya, ya? nah Oke. itu suka banget tuh. Ke dangdut sih sebenarnya kayak karena lihat Lesti ya, jadi terinspirasi dari Lesti. Lesti Kejora. Yes, dia suaranya bagus banget. Nah dari itu Icut Zura coba nyanyi, coba ikut kompetisi kayak gitu sampai pernah pesimis waktu itu. Kenapa pesimis? Karena udah banyak ikut yang ajang-ajang kompetisi nasional tapi nggak ada yang lolos. Oke. Sampai pada akhirnya orang tua bilang setiap ada kompetisi ya, coba kamu ikut, kata dia. Coba kamu ikut. Terus Zura bilang kayak gini, oke Cut ikut tapi tolong berkasnya
Mama sama Papa siapin, karena Cut udah nggak mau lagi. Karena udah sempat patah semangat juga ya. Sampai kayak gitu. Itu beberapa ajang kompetisi nasional pernah diikutin. Itu ajangnya memang dangdut semua? Dangdut semua. Ajang kompetisi nasional tapi dangdut semua? Dangdut semua. Gitu ya. Dan nggak lolos waktu itu? Belum rezekinya? Belum rezeki. Oke, sampai akhirnya patah semangat dan minta tolong mama sama papa yang nge-preparein berkasnya. Karena udah males banget gitu ya join lagi. Nah, kenapa tiba-tiba memutuskan untuk ikutan waktu itu LIDA? LIDA kedua waktu itu ya. Kenapa memutuskan untuk ikutan Liga Dangdut yang kedua itu? Setelah di tengah keputusasaan Zuhra gitu. Seorang Zuhra udah putus asa banget nih. Kalau dilihat sekarang nih muka dia nggak ada putus-putus asanya banget ya. Gini ya, kalau dilihat anak penuh semangat gitu ya. Tapi pernah di posisi itu. Kenapa mutusin buat ikutan LIDA? Karena ya itu tadi, karena berkas disiapin sama mama, sama papa, terus support dari teman-teman sekeliling juga, katanya ayo ikut, kamu pasti bisa nih. Aku yakin kali ini kamu pasti bisa. Ya alhamdulillah ikut, masuk. Boleh diceritain nggak? Gol ya. Pokoknya nggak main-main juga nih prestasinya. Tapi boleh diceritain sedikit nggak sih Zuhra? Proses waktu itu ikutan LIDA ini, seleksinya gimana, terus juga apa aja yang Zuhra lewatin, apalagi nih kayak behind the scene-nya nih ya, yang selama kompetisi ini kan perjalanan Zuhra cukup panjang tuh di kompetisi itu. Mungkin apa aja yang nggak orang tahu di belakang kamera gitu, misalnya kayak pengalaman-pengalaman yang sedih atau senengnya, apa boleh diceritain? Awalnya ya kayak biasa ikut, karena dukungan juga, support dari teman-teman, dari mama, dari papa, keluarga. Terus kita juga antri, itu lumayan panjang juga. Ada dramanya juga waktu itu? Ada drama juga, hilang KTP hilang ya. KTP. Bukan hilang sih sebenarnya, kayak ketinggalan ya. Ketinggalan di Biren? Oke. Sampai akhirnya harus di-scan, fotokopi. Aduh, pokoknya itu. Untuk liatin ke panitia? Iya. Oke. Terus audisi tahap 1. Audisi tahap 1, masuk tahap 2, ada wawancara juga. Itu nanti ditanya gimana nanti kamu kalau misalnya lolos audisi, apakah kamu kuliahnya gimana, terus jajan kamu gimana, segala macam, pokoknya ditanya sampai ke dasar-dasar banget. Oke. Dan nggak lama sih, sekitar sebulan langsung dihubungi sama tim kreatif di sana. Wah, tim kreatif di LIDA hubungin ke Zuhra, itu langsung terbang ke Jakarta atau gimana tuh waktu itu? Iya, langsung terbang ke Jakarta. Tapi sebelum terbang ke Jakarta, Zuhra bikin video gitu, kayak video untuk promosi. Oke. Itu sendiri. Semuanya semua sendiri, prepare-nya? Ya, prepare sendiri, dan dibantu sama teman-teman juga, kayak kameramen, terus audio, segala macam itu dibantu sama teman-teman semuanya. Jadi emang supporting untuk ikut itu tuh alhamdulillah ada. Ada dari teman-teman, dari sekeliling, dari keluarga gitu ya. Berarti waktu itu nge-preparein semua sendiri, itu udah fix bakal jadi kontestan wakilin Aceh berarti gitu ya? Oh, berarti pas dihubungin dari audisi dan jarak 1 bulan setelah waktu itu dihubungin, itu berarti sudah fix ya? Udah. Nggak ada penyaringan apapun lagi ya? Udah mewakilin Aceh nih, LIDA Aceh itu diwakilin sama Zuhra. Ya. Waktu itu wakilin Aceh sama siapa aja? Ada Faul sama Arman, kita bertiga. Bertiga waktu itu ya. Yang juara waktu itu Faul waktu itu ya. Oke. Dan terus udah dihubungin. Berangkat ke Jakarta. Semua yang udah di-preparein di daerah udah di-preparein. Video semua segala macam udah. Termasuk baju daerah juga ya? Baju daerah. Bawa baju daerah juga ke sana ya. Nah, waktu itu berangkat ke Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta waktu itu? Seorang Zuhra dari Biren berangkat ke Jakarta gitu ya. Ngikut satu hal mungkin yang belum pernah Zuhra ikutin sebelumnya. Kontes tingkat nasional, gimana nih perasaannya waktu itu? Berasa kayak dunia lain ya. Uka-uka ya, tiba-tiba ya, berasa dunia lain, masuk ke planet lain ya. Lebih ke kenalan sama orang baru sih, karena kan dari provinsi Aceh, Sabang sampai Merauke kan. Jadi kita ngumpul semua di sana, dan Zuhra lebih banyak tahu tentang budaya mereka, bahasa mereka. Jadi lebih banyak tahu yang hal-hal seperti itu sih. Oke. Merasa kesulitan nggak sih di awal-awal datang waktu itu kemarin, di tengah satu orang, satu provinsi aja ada 3. Itu semua 3 ya? Iya. Satu provinsi ada 3. 3 dikali kemarin itu 34 provinsi. Itu berarti ada sekitar 120 orang berkumpul bersama. Kesulitan nggak waktu itu adaptasinya sama mereka? Kesulitan sebenarnya enggak sih, enggak terlalu. Karena datangnya itu tahap pertama nih, jadi ada sekitar 34 orang misalnya. Nah, jadi kita kenalan se-34 itu. Nanti besoknya muncul lagi 2, muncul lagi 3. Nah, jadi beradaptasinya lebih gampang sih. Kalau misalnya dia langsung bab gitu rame, mungkin agak susah.
Tapi kali ini karena emang dia bertahap kenalannya, Bertahap, gitu ya. jadi nggak begitu susah. Itu sebenarnya kontesnya ini ya, tiga-tiganya itu memang langsung jadi memang kayak grand finalistnya atau ada penyaringan lagi di tahap Jakarta itu kemarin? Nggak ada sih, kita memang perwakilan 3 dari Aceh. Memang 3 ya? Oke, itu berarti di setiap hari kan ya waktu itu ya? Setiap hari. Setiap hari bakal on air terus. Nah, dalam mempersiapkan penampilan-penampilan Zuhra di sana, itu kan penampilannya keren-keren banget nih. Amin, amin, Terus ya Allah. belum lagi dengan dewan-dewan jurinya ya memang benar-benar artis-artis Indonesia yang terkenal gitu ya waktu itu. Gimana nih Zuhra mempreparekan diri di setiap penampilannya Zuhra waktu itu? Belajar latihan sih lebih latihan di karantina tetap ada, tapi setiap hari harus latihan sendiri juga. Oke. Dan harus banget untuk olahraga, itu paling Harus penting. banget? Harus. Oke. Itu paling penting karena kalau kita nggak olahraga kita udah pasti lemas dan teknik vokal tuh pasti bakalan kemana-mana. Bakal keteteran banget Bakal ya? keteteran banget. Oke. Jadi harus banget untuk olahraga. Harus banget? Harus. Zuhra pilih olahraganya apa waktu itu? Semuanya sih kita ikutin semuanya. Kayak Oh, bareng-bareng ya? bareng sampai Oh, lari, bareng-bareng. apa semuanya segala macam sampai kita plank apa segala macam, banyak sih. Wah, yang penting stamina tetap terjaga. Tetap harus. Tetap harus terjaga. Dan kalau masalah pemilihan lagu, itu pilihan lagunya siapa yang pilih sih sebenarnya? Itu sebenarnya dari sananya yang milih. Oh, Cuma dari kita sananya kasih choice gitu, kayak pilih pemilihan mau lagu apa, terus kita kasih ke mereka, cocokkan. Nanti mereka bakalan pilih lagu apa yang harus kamu nyanyiin. Dibawakan. Yes. Berarti ibaratnya itu challenge juga ya Challenge. buat kita ya. Karena kita disuruh ngulik juga aransemen harus banget baru, nggak boleh aransemen yang asli. Yang asli. Nggak boleh. Itu yang menentuin aransemen siapa? Apakah ada arrangernya Nggak. atau memang kita sendiri yang Kita sendiri. saya maunya gini misalnya Iya, contoh. kita sendiri. Zuhra Harus sendiri? punya inisiatif sendiri. Wow. Makanya kita dikasih untuk ruang ngulik itu 1-2 jam. 1 sampai untuk 2 ngulik. jam. Untuk ngulik itu sebelum dicoba dites. Yes, sebelum Gitu. recording. Oke. Pernah buntu nggak tiba-tiba? Aduh, ini tuh lagu udah terlalu Banyak ya. originalnya banget, udah ngeplak-plak peti-plak original banget yang ada di otaknya pemirsa gitu. Mau bikin apa sama lagu ini? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Sampai Zura sendiri ngehubungin the band-nya. Sampai ngehubungin the band-nya. Oke. Mas, gimana nih? Udah buntu banget. Udah nggak apa-apa, kamu kasih aja referensi kamu. Kalau misalnya udah, nanti kasih ke saya biar saya nanti kembangin. Oke, Nah, sampai berarti kayak gitu. The Band itu yang band yang ngiringin Yang ya? ngiringin. Yang ngiringin kalian waktu setiap tampil. Oke. Itu setiap peserta, itu kan pasti ada coachnya. Yes. Itu dikasih waktu berapa menit buat komunikasi sama coachnya, dilatih langsung sama coach? Dilatih 30 menit Per peserta? per peserta. Oke. 30 menit. Banyak banget tuh ya orangnya ya, 120 orang dilatih 30 menit. Itu setiap hari kah dapat jadwal Zura atau memang hari-hari tertentu aja? Dapat jadwal sih, lebih ke kita kan rame tuh, jadi ada grupnya. Misalnya hari ini Oke. kamu besok tampilnya grup 5, jadi belajar si grup 5 hari ini. Oke. Tuh harus banget tuh. Grup Terus 5. terus ngulik juga Hamin 1 minggu tampil. Jadi harus ngulik kayak gitu. Intinya kuncinya adalah ngulik. Ngulik, sebenarnya. harus banget ngulik. Oke, wah ini memang benar-benar padat ya berarti ya kegiatannya. Itu dimulai kegiatan biasanya setiap hari itu dari jam berapa sampai jam berapa nih Zura? Selesai sholat subuh kita udah Udah mulai? bangun, olahraga, terus kita baru kegiatan kayak biasa sampai jam 10 malam. 10 malam itu udah selesai semuanya Udah dan selesai, tidur gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya bicara tentang Liga Dangdut Indonesia nih, Yes. itu kan salah satu acara yang punya fan base peserta penonton yang terbanyak juga di Indonesia gitu kan ya. Gimana seorang Zuhra waktu itu menghadapi ya dunia yang baru ini, mungkin banyak fansnya gitu kan, pasti banyak nih selalu fans yang ingin ketemu sama Zura gitu kan, lihat seorang Zura nih ya, she's a new superstar istilahnya waktu itu. Gimana nih, sempat kaget, sempat ada merasa aduh kok gini banget ya, waktu berlalu begitu cepat sehingga aku sekarang udah jadi sosok yang seperti ini, ada sempat mikir gitu kan? Jujur waktu Zura sendiri ikut kompetisi Ayo ini, curhat aja nggak apa-apa. Tisu sebenarnya mana masih- tisu mungkin ada yang mau nangis. Nggak. nggak, sebenarnya lebih masih ke nggak percaya diri sih. Maksudnya kayak, ya Allah kok bisa ya? Seorang Zura gitu ya. Iya, padahal Zura dari orang yang biasa aja, kemudian mereka di samping-samping di sekeliling Zura yang kayak,
ya Allah ini beneran nggak ya? Sampai kayak gitu sih. Sampai nggak percaya diri pokoknya. Kalau misalnya ada yang bilang insecure ya bahasanya sekarang ya, yes, insecure. Sampai kayak Zura artis. Bukan. Zura bukan artis. Bukan. Nggak percaya diri dibilang artis ya? Iya, tapi sampai kalau sekarang dibilang artis? Sampai sekarang. Kenapa? Nggak tahu. Udah nasional loh. Nggak tahu. Insecure aja. Insecure aja dengan diri sendiri. Waduh, ini ayo nih ya. Kalau seandainya ketemu sama Zura di jalan ya, semangatin dia ya tolong ya please. Dia tuh sebenarnya udah kaliber nasional, tapi dia nggak mau menyebut diri dia tuh sebagai seorang artis. Padahal aku rasa dia udah artis loh. Belum ya? Oke. Dan waktu itu sempat kaget juga dengan perubahan semuanya. Dan apa yang Zura lakukan akhirnya sampai, karena memang kalau dilihat di depan kamera, Zura sangat profesional. Nggak ada rasa takut, nggak ada kayak orang ragu-ragu gitu dalam setiap perjalanan. Apa yang Zura lakukan waktu itu? Sebenarnya kalau rasa takut sih semuanya ada ya. Cuman ya di belakang itu baru kita nangis-nangis. Kalau di depan sering nangis berarti. Cengeng juga nih berarti ya. Apalagi kalau penampilannya jelek. Pernah, itu udah pernah dihujat banget sama Dewan Juri waktu itu? Pernah. Jadi pas di stage, aku selalu kayak, iya oke, baik. Tapi di belakang itu nangis parah gitu ya. Oke, waktu itu jurinya siapa-siapa aja sih waktu itu? Ada Soimah, oh iya, terus masih ada ya. King Nasar, terus ada Gotix juga, ada Mbak Inul, sampai ada Mami Dewi juga ada, sampai ada fashion guru juga ada. Berarti dari segi fashion juga diajarkan di sana gitu ya. Wah, luar biasa pengalamannya Zura nih ya. Ini pengalaman yang tak terlupakan banget pastinya dari seorang Zura. Episode yang paling Zura ingat dari pas ikutan Liga Dangdut apa? Pas waktu top 12, top 12 deh kayaknya. Itu yang Zura sendiri bawa aransemen itu masukin aksen Aceh. Oh, ada? Ada. Wah, lagu apa waktu itu Zura? Mungkin Bekas Tangan. Bekas Tangan? Oke. Lagu Bekas Tangan. Mungkin bisa dicoba nggak sih di sini? Masih ingat nggak aksen Acehnya gimana dan apa yang Zura bawain? Mungkin boleh dicoba di sini. Kita pengen dengar. Waktu itu Zura ada bawa beberapa sih, kayak lagunya Liza Aulia, terus lagunya Apache, terus Jol Pasai juga. Jadi Icut kembangin sih dari kayak lagu Indonesia, Icut masukin part Acehnya. Dewan Juri tuh seneng banget seneng banget dipuji banget. Sampai standing SO. ovation. Yes. Wow. Mau dicoba nggak di sini? Atau nggak prepare? Harus prepare dulu. Mending lagu Bekas Tangan, Icut masukin aksen Aceh yang lagu Selayang. Contoh. Ayo dong. Akiban kelon cut bangga hom hai intan bohate watelon pike sabe rusak lam dada. Iya. Merdu banget. Kayaknya kurang cukup nih, harus lebih panjang. Oke, nanti bakalan ada segmen nyanyi kali. Siap. Jadi itu potongan lagu itu Icut masukin ke dalam lagu Bekas Tangan tadi. Wah, itu otomatis durasinya jadi sekitar 8 menitan. 8 menitan gitu ya. Dan itu cuma lagu itu aja atau ada part lain juga yang dimasukin? Kayak Liza Aulia tadi. Di lagu itu juga? Iya, di lagu itu. Di lagu itu juga. Wow, luar biasa banget. Itu memang salah satu ibaratnya efek kejut gitu ya oleh Dewan Juri ya. Yeah. Standing ovation juga. Pengen deh nonton lagi nanti. Boleh. Cari-cari dan nanti ya potongan penampilannya Zura di situ, nanti pengen nonton lagi deh pokoknya. Nah, terus juga sampailah ke saat-saat yang mungkin jadi paling menyedihkan di kontes itu, ketika Zura dieliminasi. Apa yang terpikir, nyangka nggak waktu itu dieliminasi? Di top 6. Dikit lagi top 5 loh. Waktu itu. Ada sesak gak sih dadanya gitu? Iya, dikit lagi top 5 loh. Gitu bisa bilang, I'm the top 5 of Liga Dangdut Indonesia waktu itu. Akhirnya harus berhenti di top 6. What do you think and what do you feel? Nah, sedih sih pasti ya. Tapi ya di balik itu nggak ngerasa yang kayak sedih banget, sedih tapi nggak sedih banget karena ada perwakilan lain dari Aceh. Jadi karena menurut Zura sendiri, setiap ikut kompetisi itu pasti ada pendukungnya, ada supportnya. Jadi Zura
selalu kayak mikirin nih support Icut gimana nih nanti. Itu aja sih pemikiran agak beban sih. Bukan beban sih dibilangnya kayak takut mengecewakan. Ya, takut mengecewakan supporting atau penonton yang nonton, yang ngedukung. Tapi dibalik itu ya ada hikmah tersendiri. Ada hikmah tersendiri gitu ya. Dan waktu itu dia by SMS ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Ada campur tangan dewan juri juga waktu itu untuk menentukan siapa yang keluar malam hari itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya, memang by SMS. By SMS. Wow, ini memang benar-benar waktu itu berarti Aceh ada 2 orang yang melaju ke top 6 ya. Dan akhirnya satu cuman Faul waktu itu yang lanjut jadi salah satu juara juga waktu itu. Waktu itu agak terpecah berarti ya? Iya. Dukungan kita ya waktu itu ya? Itu gimana tuh waktu itu tuh? Jadi Zura sama Faul tuh nggak pernah satu grup. Iya. Nggak pernah satu grup. Nggak pernah. Oke. Nggak pernah satu grup. Jadi kalau misalnya ada yang penonton yang ngedukung, itu pasti kita gabung semuanya kayak rame-rame gitu kan. Jadi setiap ada kompetisi tuh misalnya hari ini Faul nih yang tampil, jadi pendukungnya kita nih gabung semua jadi rame gitu. Iya benar. Terus gilirannya Zura yang tampil, pendukung Faul juga ikutan. Rame, iya. Ketika kalian disatukan di satu panggung, di top 6 itu otomatis satu panggung kan? Top 6 kita nggak juga. Oh nggak juga? Nggak. Oke. Berarti dia beda-beda, tetap beda grup gitu ya? Beda grup. Oke, pada akhirnya nanti baru final yang digabungin ya? Final top 4 kalau nggak salah deh. Baru digabungin semuanya. Dan FYI, itu waktu di top 6 itu, Icut sebelum itu tampil 4 malam berturut-turut. Tampil? Iya. Wow. Sebelum keluar itu, sebelum dieliminasi itu. Jadi coba bayangin tuh gimana antusias pemirsa tuh pas waktu SMS. Iya, waduh. Bener-bener dibom banget tuh. Aku bersyukur banget, Masya Allah. Terima kasih ya udah ngedukung. Terima kasih. Apalagi dari pemerintah Aceh juga mendukung. Terima kasih, Masya Allah. Aku senang banget. Luar biasa. Dan waktu itu 4 hari berturut-turut tampil. Keteteran nggak sih nyiapinnya? Lagu otomatis nggak cukup satu kan? Satu kali penampilan kan? Ada berapa lagu waktu itu? Ada 4 lagu. 4 lagu satu hari, satu episode? Enggak, satu malam satu lagu, satu malam satu lagu. Oh gitu. Itu nyiapinnya gimana? Seminggu sebelumnya? Atau seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya biasa ya? Oke. Setelah tereliminasi dari pemilihan kontes Liga Dangdut Indonesia waktu itu, apa yang ada terlintas di pikirannya Zura? Wah, aku akan kembali ke daerahku untuk menetap di sana, atau aku memang pengen lanjutin karirku nih di bidang ini. Gimana waktu itu? Waktu itu yang pertama udah pasti pengen balik dulu sih. Udah kangen ya? Iya, kangen. Balik dulu, terus baru balik lagi ke Jakarta, dan alhamdulillah Zura dikontrak di sana. Jadi berapa lama? Sekitar 3 atau 4 tahun lah. 3 sampai 4 tahun. Sekarang udah selesai berarti? Sekarang udah selesai. Nah, waktu dikontrak gimana? Apakah harus stay di Jakarta? Stay di Jakarta. 4 tahun itu? Kita difasilitasi apartemen. Jadi terus kalau ada kegiatan kita langsung dihubungi langsung. Terus kita juga coba FTV tuh, main film. Pernah main FTV? Pernah. Wow. Jadi berapa kali? Sekitar 7 kali kalau nggak salah deh. Ada banyak juga ya. Gimana main FTV waktu itu rasanya? Pertama ya kita karena nggak tahu ya. Jadi udah pasti itu pengalaman pertama sih. Pengalaman pertama, dan mereka alhamdulillahnya ngajarin. Oke, dan memang akhirnya udah terbiasa ya untuk berakting ya. Insya Allah semoga terbiasa. Ya. Mungkin produser film yang ada di Aceh boleh mungkin Zura lagi. Kalau ngomong-ngomong masalah dunia acting, udah pernah belum sih dihubungin sama kayak produser atau sutradara yang ada di Aceh buat ikutan ke project mereka? Belum sih. Belum ya? Belum. Sampai saat ini belum ada. Abis ini kan udah tahu kan Zura ini pernah main FTV. Dulu waktu di Jakarta, jadi ya kemampuan aktingnya udah boleh lah ya. Amin ya Allah. Udah keren lah ya. Oke. Dan saat ini setelah lepas dari kontes itu dan juga udah lepas dari kontrak ya, keterikatan kontrak sama manajemen juga, balik lagi ke Aceh. Balik lagi ke Aceh. Nah, sekarang lagi fokus kemana nih Zura? Mengembangkan karirnya? Konten sih, kayak cover lagu atau kayak bikin lagu, video, klip, or something. Oh, udah ada channel YouTube sendiri berarti ya? Udah ada channel YouTube sendiri. Udah rilis album? Album belum sih, kalau single udah. Ada rencana prepare nggak buat bikin album? Semoga aja, doain aja. Doain sama-sama ya pemirsa ya, amin. Ya.
itu album kan belum. Semoga aja ke depan ada. Amin. Tapi kalau single, udah berapa single yang dirilis sama Zura sendiri? Single ada sekitar 7 atau 10 gitu lah kalau nggak salah. 7 atau 10 single? Dan itu dangdut semuanya? Enggak. Nah, makanya itu. Nah, terbukalah semua di sini tabir-tabir ini. Kenapa? Ini menarik nih. Nah, maka dari itu apa? Makanya kan Zura bikin single pop Melayu bahkan karena dari awal memang suka pop. Terus waktu itu juga lagi lagi boomingnya pop Melayu. Jadi kita selalu ikut genre pada masanya gitu. Kalau misalnya hari ini lagi ada Aceh nih, kita coba Aceh. Aceh. Tapi sekarang yang belakangan, yang beberapa waktu ini dirilis, itu Aceh? Aceh, dangdut juga ada. Dangdut juga ada. Nggak melupakan ini ya, memang skillnya kan dangdutnya diasah banget waktu itu di kompetisi kan. Jadinya tetap ada rilis single dangdut juga. Ada. Berarti udah sekitar 10-an, banyak juga kali ya? Lumayan. Lumayan itu. Aduh, luar biasa. Nah, kalau bikin lagu, dari 10 lagu itu ada yang, itu apakah lagu baru semua atau cover? Lagu baru semua. 10 itu lagu baru semua. Aduh, itu sayang banget, itu bisa dijadiin album. Ya nggak sih? 10 lagu itu bisa lengkap kan satu album kan? Makanya itu di luar cover-cover berarti? Di luar cover-cover. Berarti cover udah banyak juga lagi ya? Banyak. Ada beberapa. Nah, sebelum join ke kompetisi tadi, katanya juga udah sempat jadi penyanyi juga di Aceh. Udah rilis album juga. Udah rilis single-single juga berarti, Zura? Itu lebih ke lagu Aceh sih. Dari kecil Aceh. Bahkan kayak kelas 6 SD itu Zura udah mulai nyanyi-nyanyi kayak bikin album sama produser sampai SMA. Sampai SMA. SMA di? SMA di SMA Negeri 1 Biren. Mana nih anak-anak SMA Negeri 1 Biren? Ini bintang tamu selanjutnya ada adik kelas kamu ini dia. Oh, wow, halo ibu-ibu guru dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Biren. Ini SMA Negeri 1 Biren proud ya. Jadi emang bisa dibilang ini jadi salah satu aset berharga banget buat SMA Negeri 1 Biren dan juga Biren dan juga Aceh dan Indonesia pada umumnya. Asik. Terus project ke depannya. Apa nih yang lagi Zura tangani sekarang? Rencananya sih masih rencana ya, tapi masih semoga ya. Rencana kita mau bikin single lagi. Single apaan? Aceh lagi. Kita coba Aceh, terus ada Indonesia juga, ada collab nanti. Sama? Ada collab nanti sama. Boleh dibocorin? Aku lupa lagi. Ciri-cirinya aja. Cewek, kita collab, tunggu aja. Cewek, cowok. Penyanyi Aceh atau penyanyi nasional? Nasional deh kayaknya. Luar biasa. Mainnya nasional loh. Nggak ya. main-main. Kapan itu kira-kira? Semoga jadi. Jadi kita lagi diskusi dulu. Kalau emang cocok kita gas. Tapi cocok aja dong. Kita lihat ya. Jadi salah satu penyanyi nasional berarti ya nanti ya. Terus apa lagi? Itu aja sih. Itu aja ya. Sama ya tetap ngejalanin keseharian, endorsement gitu ya. Aduh, ini mau coba nyanyi nggak di sini? Nyanyi deh, tes apa gitu. Mungkin yang single terbaru yang baru dirilis. Single terbaru yang baru dirilis. Dangdut dong. Nggak apa-apa, nyanyi dong. Lagunya apa namanya? Terpisah oleh Masa. Terpisah oleh Masa. Tentang apa lagunya? Tentang salah cowok yang sakit, maksudnya terpisah, cintanya terpisah tuh karena dia sakit. Jadi ya kan nggak jadi. Nggak bisa bersatu. Terus ini lagunya diciptakan oleh bundanya Cut Rani. Bunda Cut Rani. Dan waktu itu proses dari awal penciptaan lagu sampai dengan di recording dan juga video klipnya udah ada juga kan? Udah. Itu berapa lama? Panjang? Lumayan sih. Karena kita kayak 2 bulan lah. 2 bulan. Cepet lah itu. Lama sih itu kalau menurut aku lama sih. Lama ya? Berarti biasanya bikin lagu apa seminggu? Seminggu jadi sih kalau luar biasa. Ini emang luar biasa ya. Applause dulu deh ya buat Zura ya. Seminggu bisa lo bikin lagu. Bisa dong. Jadi terpisah oleh Masa. Nah, seorang cowok yang tidak bisa bersatu dengan ceweknya, dengan pasangannya gara-gara lagi sakit. Ya. Mungkin boleh dicoba Zura. Mau denger dong Zura nyanyi Terpisah oleh Masa? Silakan. Denger ini. Refnya aja kali ya? Boleh. Ku paksa hati melepaskanmu. Gimana sih? Dulu lupa deh.
Ku sadari diriku tak mampu, kita sehati tak pernah menyatu, bagaikan angin ku dekap rindu. Weh. Aduh ya Allah, merdu banget suaranya. Amin. Alhamdulillah banget ya. Itu gift banget loh, kayak bakat yang nggak semua orang punya. Apa sih, kayak ada cengkok-cengkok dangdutnya itu luar biasa banget loh. Itu gimana sih cara belajarnya? Cengkok dangdut itu? Gimana ya? Kalau misalnya dasarnya itu kayak ku paksa. Aneh Dia kan? harus dari slow dulu. Oke. Jadi kalau setelah slow nanti normal, terus cepet. Nah, baru dapat tuh cengkok. Barusan pemirsa takut aku nyanyi barusan. Paksa. Nah, beda ya. Nyanyi profesional soalnya. Amin, ya Allah. Jadi harus pelan dulu. Pelan dulu. Coba. Ku paksa. Oh, dia zigzag gitu ya? Ya, harus begitu. Nggak bisa saya. Nggak bisa, jelek banget. Itu belajarnya memang dapat dari kontes tadi atau memang? Iya, dari kontes gitu. Wah, dimarahin nggak sih waktu itu kalau nggak bisa? Dimarahin sih. Dimarahin. Ya, harus dimarahin, kalau enggak ya Nggak bisa. Gitu ya. Terus selain itu otomatis kan perlu bakat juga ya untuk dengan cengkok Melayu yang zigzag tadi nggak bisa dicontohin. Selain itu apalagi nih yang bikin kok bisa sih suaranya merdu banget kayak gitu? Apa Zura? ya? Alhamdulillah sih dari Allah Subhanahu Wa Taala tetap ya. Itu ya memang jawaban paling bijak gitu ya memang ya. Tapi memang benar ya, dari bakat Dari satu. bakat, ya. Terus latihan cengkok itu gimana? Ya kayak tadi yang ya, Zura sendiri bilang, dari itu lagu kasidah juga, belajar dari lagu kasidah. Kasidah kan banyak tuh ya, cengkok-cengkok tuh ya. Terus diajarin sama coaching juga di sana. Siapa gitu sih ya. coachnya waktu itu? Adibal Syahrul. Adibal Syahrul. Oke, itu beliau salah satu penyanyi di bidang dangdut juga atau memang ya sebagai vocal coach? Vokal coach, penyanyi juga, musisi juga, pencipta lagu juga. Wah, jadi di-handle di tangan yang luar biasa ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Pokoknya nih pengalaman yang seru banget kalau seandainya kita ikutin ya waktu itu Zuhra. Tapi memang berada di panggung sebesar itu di tengah ribuan orang yang nonton Zuhra waktu itu. Sempat merasa ini nggak sih kayak terpaku, terdiam, nggak tahu ngapain gitu, saking nervousnya gitu. Sempat sampai dimarahin kan sama Soimah. Oh pernah? Karena apa? Karena nyanyinya itu diseret-seret, terus keteteran juga, karena gemeteran lihat panggung yang semegah itu. Terus ya udah, kena repet deh, kena marah deh waktu itu sama Soimah. Kamu tuh kalau kayak gitu lagi, kamu gak usah ikut lagi ya. Itu di atas panggung? Iya, di atas panggung. Oh, lagi live. Lagi live. Itu. Wah, memang jantung dak-dikduk banget waktu itu ya. Banget. Terus kalau masalah hobi lain selain nyanyi, apa sih hobinya seorang Cut Zuhra ini? Apa ya? Selain nyanyi? Nggak tahu sih ya, nggak ada sih, tidur mungkin. Tidur. Semua orang juga butuh tidur kali. Tapi memang suka tidur ya? Suka tidur sih. Pelor banget ya berarti ya. Kalau seandainya lagi, apalagi waktu ikutan kontes, capek banget tuh. Capek. Ketiduran di mana-mana? Iya. Lagi duduk pun bisa tidur? Bisa. Luar biasa. Itu kesempatan loh. Kesempatan dalam kesempitan ya. Luar biasa banget. Nah Zuhra, kalau tadi kita udah ngomongin masalah nyanyi, karir di FTV juga, konten, influencer. Nah kalau sekarang kita mau ngomongin yang santai-santai, yang ringan-ringan dulu nih. Suka jalan-jalan gak sih? Suka Jalan-jalan. Nah selama ini nih, waktu itu apalagi kan sempat tinggal di Jakarta juga dan menjalani profesi sebagai penyanyi waktu itu ya. Udah pernah jalan-jalan kemana aja diundang buat nyanyi di Indonesia ini? Kan manajemen nasional nih ceritanya. Udah kemana aja? Pasti banyak dong. Ke Kalimantan udah, Kalimantan Selatan. Terus ke Padang juga udah. Udah sih itu aja, Jakarta paling. Jakarta paling banyak gitu ya. Dan waktu itu intensitas buat manggungnya itu
lumayan sering apa gimana selama 4 tahun itu? Tiap hari manggung atau gimana? Lebih ke on air sih. Oh, on air di TV. Di TV. Di TV, oke. Kalau off air itu susah, jarang. Apalagi pas waktu Zura ikut kompetisi kan, setahun setelah kan pandemi ya, Oh, COVID berarti ya. kompetisi 2018? 2019. Oh, 19. Jadi setelah itu kan COVID. Jadi COVID. nggak ada lagi off air apa segala macam, itu udah susah. Oke, jadi on kita air di TV aja berarti waktu itu. Nah, berarti otomatis di kontrak pertama kan 2019 waktu itu. Dan berjalan sampai sekarang berarti ya, tahun 2022 selesainya. Udah selesai sih. 2021. Udah. 2021 selesainya. Itu kan banyak waktu yang dihabiskan pas semasa COVID-19. Nah, dan otomatis kan kayak Zura bilang tadi, off air juga nggak banyak gitu. Sempat bosan nggak sih di Jakarta waktu itu? Karena mungkin nggak terbatas juga gerak-geraknya waktu itu, atau kepikiran balik atau gimana? Gimana ya bilangnya? Kalau misalnya bosen sih nggak juga, karena kita banyak teman-teman di sana. Cuman ngerasain dampak COVID-nya itu luar biasa sih. Sampai akhirnya emang udah nyerah bendera putih balik ke Aceh. Terus kita ngonten aja cover lagu untuk ngisi kegiatan. Dan sampai sekarang YouTube-nya Zura udah berapa follower sih? Udah ada berapa subscriber? Sekitar 56 ribuan. 56 ribu. Nah, otomatis kalau subscribernya udah banyak, itu kan ada AdSense-nya gitu ya, ada income-nya juga dari YouTube itu. Nah, kalau mungkin mau di-spill dikit gitu kan ya, sekitar gambarannya mungkin biar semangat juga nih mau bikin konten, itu apakah sudah banyak yang dapat dari situ? Nah, ini kan ya, pertanyaannya ini nggak perlu exact number lah, tapi bilang banyak atau enggak, atau memang apakah sudah mulai berjalan AdSense-nya atau gimana? Lumayan. Lumayan, hanya itu yang bisa disampaikan gitu ya. Makanya anak-anak muda sekarang tuh harus banget aktif yang kayak gitu, supaya nanti kedepannya kita bisa lihat kedepannya tuh seperti apa. Karena menurut Zura sendiri, kalau misalnya kita bikin sesuatu yang hal-hal yang positif, pasti bakalan dampak positif juga buat kita. Setuju banget sih ya, karena emang niatnya juga menghibur ya, juga melestarikan budaya Aceh dengan lagu-lagu Acehnya gitu kan. Sambil cuan juga. Berarti sambil menyelam minum air banget nih ya pemirsa ya. Widih, luar biasa banget deh. Pokoknya harapannya buat Zura, semoga kedepannya makin lancar karirnya gitu ya. Dan juga semakin berkibar di industri musik Indonesia ya, industri musik Indonesia dan Aceh Indonesia. Pokoknya semuanya deh dibabat ya. Mau tarik suara, mau FTV, main film, mungkin silahkan hubungin Zura, Cut Zura yang satu ini. Mungkin ada pesan buat pemirsa Dapur Medsos, Zura? Pesan apa itu? Apa aja yang mau disampaikan sama pemirsa yang udah nonton dari tadi? Buat semuanya, semoga sehat. Sehat selalu. Itu harus. Buat anak-anak muda di luar sana, kalau misalnya kalian punya basic atau bernyanyi atau something like that, pokoknya kalian harus bisa banget kembangin ya, jangan cuma diem di rumah aja. Terus juga khusus buat masyarakat Aceh juga, yuk lihat lagi budaya Acehnya. Lebih. Harus melek budaya sendiri gitu ya. Oke deh, terima kasih Zura sudah datang ke sini ke Dapur Medsos ini ya. Udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol sama Zura di sini. Pokoknya sukses terus buat Zura. Abis ini mau kemana? Makan-makan? Boleh. Makan ya. Makanan kesukaannya apa by the way? Apa ya? Timpan sih. Timpan? Wah itu mah makanan cemilan. Kalau makanan beratnya apa? Makanan beratnya apa ya? Apa aja yang bisa dimakan, makan ya. Oke siap. Terus kita makan-makan ya. Oke siap. Ditraktirin Zura sih. Aduh ya ampun, gue mau ngomong gitu loh, Say. Kirain memang ditraktir. Tapi nggak apa-apa sih. Oh boleh ya, bener ya. Oke. Berarti pancingannya membuahkan hasil ya. Oke deh, thank you ya Zura ya. Sukses terus pokoknya. Nanti jangan kapok-kapok buat diundang ke sini ke TVRI Aceh ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Dan itu dia pemirsa Dapur Medsos, itu dia Cut Zura ya, dari anak muda Aceh ya, yang berasal dari Biren dan juga sudah mengembangkan karirnya di industri musik Indonesia
dan jadi kebanggaan Biren dan juga Aceh juga pastinya. Karena satu, Doi pernah ikutan Liga Dangdut Indonesia, juara top 6 waktu itu ya, juara ke-6. Terus juga udah menetap di Jakarta juga kurang lebih 3-4 tahun ya. Dan saat ini kembali lagi ke Aceh untuk mengembangkan karir di sini dan juga nggak menutup kemungkinan juga bakal mengembangkan karir di nasional juga nantinya. Balik lagi ke nasional ya. Kita doain aja yang terbaik ya buat Zura pokoknya. Dan pemirsa jangan lupa buat nonton terus Dapur Medsos setiap hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Kita bakal ngehadirin bintang-bintang tamu yang keren-keren abis, pokoknya anak-anak muda yang punya prestasi dan yang punya menyebarkan inspirasi buat kita semuanya. Jadi bisa jadi role model juga buat pemirsa di rumah. Akhir kata, Doni Wijaya mau pamit dulu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.